Assalamualaikum, halo anak-anak pintar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Prianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan dengan muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita ini masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Nah, di mana kita harus selalu mematuhi atau menaati protokol kesehatan. Misalnya ketika kita akan pergi keluar rumah memakai masker, dan kita juga menjaga jarak, dan kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan sering berolahraga secara teratur. Nah, bisa kalian amati pada gambar di samping. Nah, ini merupakan contoh kepedulian sosial. Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Nah, bentuk-bentuk kepedulian sosial dapat dibedakan berdasarkan lingkungannya. Nah, lingkungan tersebut di mana seseorang hidup atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang pertama yaitu ada kepedulian sosial di lingkungan keluarga. Nah, keluarga adalah lingkungan sosial terkecil yang dialami oleh seseorang atau oleh kita. Selanjutnya, kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat atau pedesaan ini masih memiliki tradisi kuat tertanam sikap kepedulian sosial yang sangat erat. Nah, hal tersebut dapat dilihat ketika ada sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang warga, maka warga lain tanpa imbalan atau tanpa pamrih akan segera membantu dengan berbagai cara. Contohnya, salah seorang warga atau orang tua kalian ingin mendirikan rumah, maka warga yang lain menyempatkan diri untuk berusaha membantunya. Nah, yang ketiga ada kepedulian sosial di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kita tidak hanya belajar, namun kita belajar tentang kepedulian sosial. Sikap kepedulian sosial siswa dapat ditunjukkan yaitu melalui terhadap siswa lain, guru, dan lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Sikap peduli sosial di lingkungan sekolah dapat tercermin pada perilaku saling, misalnya menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Menghormati dan menghargai merupakan salah satu sikap sosial dasar yang lebih banyak berwujud. Di kelas kita juga bisa melakukan kepedulian sosial, misalnya berempati kepada sesama teman kita, kemudian melakukan aksi sosial, ya, dan ada juga membangun kerukunan antar teman kita. Nah, perilaku tersebut tidak sebatas ditunjukkan pada siswa dengan siswa atau guru dengan guru, melainkan oleh semuanya.
warga sekolah yang termasuk di dalamnya. Untuk itu, kepedulian sosial penting bagi setiap orang karena kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Semua nilai-nilai tentang kepedulian sosial dapat kita peroleh melalui lingkungan. Kepedulian sosial yang dimaksud bukanlah untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Nah, selanjutnya kalian bisa mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai pada buku tema kalian halaman 2. Nah, kemudian kalian bisa mendiskusikan pertanyaan yang terdapat pada halaman 3 buku tema tersebut dengan orang tua atau anggota keluarga kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Nah, proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kemerdekaan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan antara lain yaitu misalnya saat kita mengikuti upacara, kita harus mengikutinya dengan hikmat. Nah, yang kemudian berani dan percaya diri menjadi petugas upacara. Kemudian yang selanjutnya ada mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di kelas. Nah, itulah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan terkait makna proklamasi bagi bangsa Indonesia pada buku tema 6 halaman 5. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Apabila masih ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menaati protokol kesehatan.